Jangan, ini tips juga kalau mau mengutarakan perasaan kepada pasangan silakan ditulis dulu. Supaya emosi kita bisa terkendali di situ dan kita tahu apa yang kita ucapkan, poin pentingnya seperti apa untuk menghindari ya tadi A sampai Z-nya itu keluar. Jadi kalau kita sudah tahu ada sesuatu pada pasangan kita, ya tentu kita perlu mengambil waktu untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita supaya lebih tenang sebelum bicara dengan pasangan gitu. Jadi menyiapkan mental, menyiapkan perkataan lah supaya lebih runtut juga diomonginnya. Kemudian fokus pada fakta ya, bukan emosi. Jadi Anda tuh ngomongnya ya soal fakta yang terjadi, bukan kayak kamu tuh nggak pernah ngertiin aku gitu dan sebagainya. Jadi jangan bawa-bawa yang masalah yang lain. Biasanya kalau kaum ibu-ibu tuh, kaum perempuan tuh masalahnya apa, bahasnya sampai Z ya, seperti itu. Semuanya ke bawah, yang dulu-dulu tuh ke bawah. Jadi fokus pada faktanya, bukan emosinya. Kemudian jangan, ini tips juga kalau mau mengutarakan perasaan kepada pasangan silakan ditulis dulu. Supaya emosi kita bisa terkendali di situ dan kita tahu apa yang kita ucapkan, poin pentingnya seperti apa untuk menghindari ya tadi A sampai Z-nya itu keluar. Kemudian jangan ragu untuk mencari dukungan, mungkin teman, sahabat atau profesional. Untuk bantuan profesional Bunda bisa langsung hubungi saya, nanti di nomornya di bawah ini ya Bun ya. Insya Allah akan saya bantu untuk mendampingi Bunda menyelesaikan masalah Bunda. Pasti yang sering terjadi adalah hilangnya rasa percaya kepada pasangan. Udah dihianati, kita sudah percaya penuh pada pasangan, tapi ujungnya seperti ini, pasti rasa percaya kita pasti akan turun, bahkan hilang. Kemudian rasa sakit hati dari pengkhianatan, dan rasa sakit hati ini biasanya terjadinya lama. Kita sebutnya itu luka batin ya. Jadi luka batin ini memang biasanya sembuhnya lama sekali, apalagi kalau nggak dibantu oleh pihak ketiga, teman misalkan atau keluarga, kita sembuh sendiri itu lama sekali. Kemudian merasa harga diri kita tuh turun. Misalkan kita kalau udah kasih yang terbaik buat kamu, semua kita lakukan, kita nyiapin, perhatiin semuanya, kamu minta diturutin, tapi kok kamu malah mencari wanita lain. Jadi insecure-nya datang, apa sih kurangnya aku, ya seperti itu. Atau bisa menyebabkan juga depresi atau kecemasan. Mungkin cemasnya karena misalkan bertahan dengan pasangan, nanti akan seperti ini lagi gak ya? Atau misalkan memang memutuskan untuk berpisah, apakah nanti aku bisa dapat pasangan yang baik, tidak berselingkuh dan sebagainya. Jadi dampaknya luar biasa loh kalau perselingkuhan itu. Jadi jangan coba-cobalah sama sekali, jangan main-main, jangan sampai terjerumus. Karena ketika kita sudah pernah diselingkuh, itu kemungkinan besarnya akan terjadi lagi. Untuk mengobati luka batin, karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sendirian memang cukup berat, cukup lama waktunya untuk sembuh dengan sendirinya. Bahkan sampai bertahun-tahun pun ketika mungkin kita sudah move on, tetap ada luka batin atau yang tersisa lah, pasti tetap ada. Jadi jangan ragu untuk bicara kepada konselor atau profesional untuk membantu kita, mungkin lewat terapinya, lewat konselingnya, supaya Bunda bisa lebih melepaskan semua beban atau luka batin yang Bunda alami. Kemudian ketika Bunda mengalami permasalahan seperti ini, fokus pada diri Bunda. Jangan memikirkan hal yang lain, Bun. Jangan pusing nanti aku gimana, nanti kedepannya seperti apa. Gak usah itu dulu, tapi pikirin diri dulu. Gimana aku sembuhnya, gimana ya bahagiaku, gimana ya aku pengennya seperti apa. Jadi penuhi keinginan diri sendiri terlebih dahulu. Fokus bahagia untuk diri sendiri, untuk diri kita pribadi. Kemudian jaga hubungan dengan teman dan keluarga. Ini yang sering terjadi ya. Jadi ketika kita ada permasalahan, biasanya kita menarik diri dari hubungan sosial dengan teman, dengan keluarga. Biasanya kita berikan batas karena mungkin kita tidak mau mereka tahu, kita malu dengan permasalahan kita seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya, karena kalau Anda merasakan sakit-sakit sendirian, ya Anda akan tenggelam lama-kelamaan. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk berdiri, pasti akan tenggelam. Jadi jangan jaga jarak sama orang lain, apalagi keluarga. Apapun yang permasalahan kita dapatkan, pasti kita kembalinya ke keluarga. Jadi baiknya komunikasikan dengan keluarga kita.
Kemudian juga pertimbangkan juga untuk mengambil waktu untuk diri sendiri, take a time. Jadi ya fokus pada diri Bunda, lakukan apa yang Bunda inginkan terlebih dahulu, yang Bunda harapkan, baru evaluasi hubungan. Oh, aku kurangnya di hubungan ini seperti apa ya? Kemarin aku rumah tangga seperti ini, kok menyebabkan seperti ini, kurangnya di mana? Jadi langkah-langkah pencegahan sih. Untuk mengobatinya itu bisa melakukan terapi rehabilitasi hati. Jadi rehabilitasi hati ini ya seperti namanya ya, kita merehab hati kita dari hal-hal atau pikiran-pikiran atau luka-luka batin yang sangat menyakiti kita, supaya kita bisa berdamai dengan hal tersebut. Bukan melupakan ya, tidak mudah melupakan luka batin sebetulnya, tapi kita berdamai, ikhlas dengan keadaan tersebut. Dengan begitu, dengan kita sudah merasa damai dengan diri kita, kondisi kita melangkah ke depan pun juga bisa lebih ringan gitu. Jadi memang terapi rehabilitasi ini tujuannya untuk mendamaikan kita kepada kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang membuat kita terasa sakit hati atau menyebabkan luka batin. Untuk metodenya sendiri memang ada beberapa langkah ya. Untuk selengkapnya memang Bunda bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Untuk terapinya nanti saya akan bimbing langsung untuk menetralisir luka-luka batin dalam diri Bunda. Jadi kan kalau konsepnya buka aura sendiri untuk meningkatkan aura dalam diri kita, jadi lebih positif ke depannya. Kalau diri kita lebih positif, tentu orang-orang sekitar juga akan lebih merasa positif, lebih nyaman dengan kita. Itu bisa berpotensi untuk mengurangi mungkin kebiasaan suami yang main gadget lama-lama. Nanti fokusnya ke kita, karena ada aura kita yang mempengaruhi atau menarik energi suami. Itu bisa seperti itu. Jadi bisa berpotensi untuk membuat kebiasaan selingkuh suami itu bisa pelan-pelan ditekan dan fokusnya ke Bunda.